Bunda, nak amanan tuh nah. Mau ke musola. Ini Wirid. wirid. Ini apa? Nunggu ibu-ibu lewat. Nanti kalau sendirian sana tak ada kawan. Kan ada aga. Masa sama Raja nanti tak ada kawan yang lain. Ikutlah. Udah pakai sepatu. Tuh. Udah pakai apa lagi? Hati. Ada hati baju, ada hati cadar, hati ribak. Kok belum ada yang lewat? Mungkin udah datang orangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Hari ini tuh kita mau wirid di musola. Bu, ana lupa bu, atek bu, let omen atek, aten bu apetai, atek, nato, ayah tak belakang. Ya, pergi ya. Betul ya, ada rumah. Jadi sekarang nih kita mau pergi ke musola wirid sebulan sekali itu habis asar. Dan Dek Ara itu nggak mau ketinggalan ya. Ya Dek, kemana bundanya pergi ikut. Ayo. Capek? Kita buat tulisin badan. Buat kurusin badan. Adek ngecek bunda. Enggak. Yalah mentang-mentang bunda gendut. Sini gandeng. Nggak boleh jalan sendirian. Oh ya. Aman. 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 Nah jadi ini musolanya nggak jauh jaraknya dari rumah, palingan 5 menit jalan nyampe. Agak jauh nanti. Main lah. Dan ini saya jalan kaki aja biar agak sehat itu dah. Karena bunda dan kita udah hampir sampai. Sini nggak jadi. Utang untuk ini benar. Kayak kemarin. Iya. Lewat sini. Pintu depan buka enggak ya? Buka depan. Lewat sini aja lah. Ya. Awas becek. Mana? Seperti itu. Kakak Umi kan panggil ustazah kan? Belum berdatang hari ini. Sudah berpanggil ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau majelis itu adalah majelis Quran, majelis itu adalah majelis ilmu, kita harus bersegera untuk datang. Kita harus rencanakan, kita harus luangkan waktu kita. Haram. Nanti buka bu ya, At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhur 'inda
Allah ialah 12 bulan. Ya, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dalam ditetapkan 12 bulan itu, ya, ketika ditetapkannya langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semua, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan menzalimi diri ketika di bulan haram. Ya. Artinya harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, maksiat, dosa. Apakah di bulan lain boleh? Bukan begitu maksudnya. Bulan lain tetap saja mendapatkan ganjaran dosa ketika kita melakukan keburukan, ya, kemaksiatan. Tapi ketika kita melakukannya di bulan haram, ganjarannya akan berkali-kali lipat. Ya. Dosanya berkali-kali. Berlaku sama dengan apabila kita melakukan kebaikan, amalan kebaikan di bulan haram, ya, ganjaran pahalanya juga berlipat-lipat kali. Ini bisa dilihat di tafsir, ya, tafsir dari surah atau bahkan itu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berpesan, Rajab adalah bulan yang menanam, Sya'ban bulannya mengairi dan memupuki, Ramadan bulannya memanen. Jadi mustahil jika kita ingin memanen, kita tidak pernah menanam. Kalau menanam banyak sedikitnya tetap akan memanen, ya, insya Allah. Sedikitnya nggak tahu lah, banyaknya nggak tahu lah. Usaha dulu. Orang yang sudah melatih dirinya di bulan Rajab, maka dia akan bisa menambah amalan-amalannya di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan dia berlari kencang. Dialah orang yang sangat beruntung karena tahu keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kebaikan aja dinilai seperti pahala sunnah. Ibadat sunnah dinilai seperti wajib. Yang wajib berlipat-lipat kali. Kalau yang paham maka dia akan melatih dirinya. Dia menargetkan, dia perbaiki amalan-amalan wajibnya. Nah, cara kita mengisi Rajab, diperbaiki amalan-amalan wajib kita, menambah amalan-amalan sunnah kita evaluasi. Salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat tahajud, apalagi sedekah, tilawah Quran. Jika saya ingin khatam 3 kali di bulan Ramadan, saya coba pemanasan di Rajab 1 juz 1 hari, berarti khatamnya 1 kali. Nanti di Sya'ban 2 juz 1 hari, khatamnya 2 kali. Di Ramadannya tinggal pasang kecepatan tinggi, 3 juz 1 hari. Tak jadi masak kan besar, iya kan? Bulan Ramadan puasa, berbukanya biasa-biasa saja lah. Itu baru puasa yang berhasil, bukan balas dendam ketika kita berbuka. Ini banyak hikmah, ya. Ketika kita memahami makna puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus mata, tapi memang menahan nafsu itu. Nah, puasanya berhasil. Bahkan ketika dia berbuka pun dia masih mempuasakan nafsunya. Nah, inilah makna yang paling dalam dari Ramadan itu sendiri. Ketika ada keinginannya, dia tahan. Karena mempuasakan diri, melatih diri untuk tidak lagi cinta dunia, untuk tidak lagi mengikuti hasrat nafsunya, untuk lebih banyak memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Bulannya berbagi, bulannya peduli, ya. Mati tidak, insya
insya Allah tambah sehat. Nah, di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab dilarang berperang. Jangan menzalimi diri tadi, tapi jangan melakukan dosa, jangan bertengkar. Zaman sekarang mungkin perangnya perang mulut, ya, atau perang debat di medsos, ada. Ya, zaman sekarang perangnya mungkin perang dingin dari tetangga. Ini tidak boleh, ya. Dosanya berlipat-lipat kali ketika kita lakukan di bulan haram. Kita berusaha untuk menahan diri, jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Kita fokus, ini bulan haram, banyak puasa, saum, siang, itu mulut. Ya. Kemudian fokus, siapa nih yang mau dikasihkan sedekah, bisa dalam bentuk sedekah tenaga kita, bisa dalam bentuk sedekah ilmu kita, bisa dalam bentuk sedekah uang kita, bisa dalam bentuk macam-macam wakaf kita, dan seterusnya. Jadi sibuk mencari target-target kebaikan, karena kita tahu malaikat tidak pernah luput pencatatannya, Allah tidak pernah lalai pengawasannya. Ya. Ketika merasa diawasi muraqabatullah, inilah tingkatan iman yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Inilah yang membuat mukmin itu luar biasa. Bukan karena CCTV, bukan karena omongan orang, bukan karena pujian orang. Karena memang tahu Allah Maha mengawasi, bahwa Dia menciptakan bukan kebetulan semata. Kemana tujuan kita, untuk apa diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Inilah yang melecut kita mengejar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memperbaiki baik ibadah vertikal kepada Allah maupun sesama manusia. Bu, ada satu peristiwa ketika bulan Rajab yang sangat dikenal. Apa Bu? Rajab 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu sebenarnya cara Allah untuk menghibur baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sangat bersedih hati. Kan dakwahnya Rasul di Mekah itu tidak diterima, bukan boleh pakai mic kayak gini gitu ya. Ya. Dibenci oleh kaumnya sendiri, tempat lahirnya, ya, tempat keluarganya, nenek moyangnya, ya, dimusuhi, dicaci, bahkan dikata-katai gila, diiming-imingi harta, diiming-imingi perempuan dan jabatan. Tapi harus tinggalkan Islam ini, jangan mengada-ngada. Tak berhasil dengan cara begitu, kaum kafir Mekah saat itu memboikot. Memboikot, lama diboikot. Tak boleh berhubungan, tak boleh berbicara, tak boleh silaturahim, tak boleh menikahi, tak boleh dagang. Tidak ada hubungan dagang dengan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta Bani Hashim saat itu. Bani Hashim ini dan keluarga Rasulnya. Kemudian Bani Abdul Muthalib yang mereka sangka melindungi Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Siapa yang ikut-ikut nih, bela-bela nih, sama-sama kita igetkan. Itulah kira-kira bahasanya. Ya, didiamkan sampailah habis perbekalan dari harta Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kelaparan, banyak yang sakit, tangisan menyayat hati dari bayi-bayi yang kelaparan, kesakitan, kedinginan. Ini kalau baca sirah kita bisa berlinang air mata. Hari ini ujian kita belum seberapa. Ujian Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya itu paling berat, paling berat. Ya, dimusuhi di kampung sendiri, dikata-katai dan tidak-tidak. Padahal dia membawa kebenaran, membawa keselamatan. Setelah perjuangan yang panjang ini, penyiksaan yang panjang ini, pamannya yang merupakan pelindungnya meninggal dunia. Ya, Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian berlanjut dengan istrinya meninggal dunia, istri yang sangat dicintainya, ya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha.
Rasulullah bersedih hati, ya, bersedih. Tapi Rasulullah berusaha untuk bangkit, ya, berusaha memindahkan dakwahnya ke Taif. Dalam taswirah, apa yang terjadi? Bukannya diterima, malah penyiksaan pun yang dia dapati kembali. Dilempari. Kalau itu Rasulullah pergi bersama Zaid bin Harithah, pembantunya, sekaligus anak angkatnya, ya. Dilempari dengan batu, dicaci, diejek orang gila, dikejar-kejar sampai berdarah. Kalau itu bibir Rasulullah. Zaid sampai menangis, sampai membentengi dengan tubuhnya karena dia sangat menyayangi Rasulullah. Kemudian dua malaikat penjaga bukit berkata, Taif itu dikelilingi bukit-bukit. Kalau ada yang pernah haji, ziarah ke Taif, ya, ya Rasulullah, kata malaikat, apakah ini kami timpakan bukit ini kepada masyarakat Taif? Begitu geramnya mereka melihat perlakuan masyarakat Taif. Jangan, kata Rasulullah, jangan mereka melakukannya karena tidak mengetahui. Siapa tahu nanti akan lahir pembela-pembela Islam dari sini. Begitu lembutnya hati Rasulullah SAW. Padahal bibir dan wajahnya berdarah. Dan dia istirahat di ladang anggur kala itu, ya, karena kasihan ada budak yang merawat kebun itu dikasih buah anggur, ya. Akhirnya di tempat duduk Rasulullah itu sekarang berdiri sebuah masjid. Masjid yang menjadi saksi sejarah. Disitulah dulu Rasulullah sempat menangis dan berkata, hal yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan aku rasakan dalam dakwah adalah ketika aku berdakwah di Taif, karena dikejar-kejar, dilempari dari anak kecil, karena dia sedang dalam keadaan bersedih. Kalau kita tuh lagi hatinya lagi down gitu ya. Kemudian Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang beriman, apalagi kekasihnya. Makanya ada Isra dan Mi'raj. Jadi asal usulnya itu. Diperjalankanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari 27 Rajab itu, mulai mengelilingi Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah perjalanan horizontal, berlanjut ke perjalanan vertikal, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu para nabi yang memasuki surga, melihat neraka, kemudian mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Sebelumnya sudah ada perintah sholat, tapi tidak 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, sholat itu hanya kala fajar dan kala setelah matahari terbenam. Setelah Isra Mi'raj, ya, setelah lebih panjang, awalnya 50 rakaat, turun lagi, ya. Kata Nabi Musa, umat enggak akan sanggup. Umat aku aja enggak sanggup, gitu kan. Badannya besar-besar, 30 meteran, melalaikan sholat. Rasul bolak-balik naik, akhirnya ditetapkan 5 rakaat yang menjadi fardu setiap harinya. Tapi ada satu lagi perintah yang turun pada saat Isra Mi'raj ini, dan ini jarang dibicarakan. Kalau perintah salat 5 waktu langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi perintah. Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan malaikat, setiap pintu surga itu Rasul selalu berpapasan dengan malaikat. Ada satu pesan yang sama. Ada yang tahu pesannya? Belum? Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan malaikat, tidak ada lain pesannya kecuali suruhlah umatmu berbekam. Tahu bekam, Bu? Bekam hijama, tahu ya, mengeluarkan darah-darah kotor. Kalau secara ilmiahnya membuang sel-sel mati, ya, sel-sel yang telah rusak dari darah itu, ya, membuang sisa-sisa metabolisme zat-zat racun yang tidak diperlukan oleh tubuh dari darah. Karena yang mengairi tubuh itu, yang
darah, nutrisi lewat situ, oksigen juga diangkut lewat situ. Kalau banyak racunnya juga lewat situ, lewat darah. Dan ini perintahnya keluar pada saat Mi'raj malam itu. Nah, kaitannya ketika kita ingin menyambut Ramadan, ada beberapa persiapan. Pertama tentu persiapan iman. Tadi seperti ini, menghadiri kajian, menguatkan bahwa entah sampai entah tidak umur kita nanti di Ramadan, kita tuh harus harap-harap cemas memang. Kalau merasa hidup aja panjang, biasanya kita kurang giat ibadahnya. Jadi zikrul maut ini perlu supaya kita waspada. Kita perbaiki iman kita, ya. Bagaimana kita diciptakan, kita renungi lagi untuk apa, kita baca bukunya lagi, mau kemana kita. Inilah yang menguatkan akidah kita, ya. Apakah saya masih ada meminta ke dukun, bertobat kita. Kalau masih ada meminta dengan orang pintar, bertobat kita. Kita buang itu, karena kita telah bersyahadah, ya. Itu bisa membatalkan syahadat kita. Capek kita salat 5 waktu, capek kita puasa, banyak sedekah kita, kalau masih meminta selain kepada Allah, hangus. Kalau syirik tidak bisa dimaafkan. Kita perbaiki iman kita. Kemudian kita harus siapkan fisik kita, karena puasa juga ibadah fisik. Kita tidak makan, tidak minum, dengan niat ikhlas karena Allah, ya. Selain itu, bagaimana caranya? Melatih banyak-banyak berpuasa, apalagi bulan Rajab. Banyak-banyak puasa sunnah. Kalau masih ada puasa wajibnya, hutangnya dilunasi. Kalau bisa Rajab sudah lunas. Senin Kamis pertengahan bulan, ya, terus puasa. Jadi kita tidak tinggalkan. Kemudian banyak-banyak sedekah. Kalau sehari 2.000 biasanya menjadi, misalnya tambah jadi 8.000, besoknya jadi 10.000 di Syabannya, besoknya jadi 20.000. Jadi per hari ada tingkatan, ya. Ngajinya juga tadi dari sini tilawahnya. Jadi persiapan fisik, ya, itu tadi dengan melatih puasa, melatih berjalan kaki, ya, melatih bergerak aktif, ya, dan berbekam, persiapan, bersihkan diri kita. Ya, ada yang susah untuk sholatnya karena sendi-sendinya sudah tegang, gitu ya. Kakinya dibengkokkan sakit, pinggulnya kalau perempuan sampai ke kaki bisa tegang dia. Kaki kalau dipijakkan bangun tidur sentrum dia, ada bu, ada yang lihat di pundak kayak dukung ransel aja terus gitu ya, berat. Terus kalau nyondakin kebas dia, ada bu, ada banget. Itu pasien saya hari-hari begitu. Itu tandanya ada penurunan fungsi tubuh. Ada penumpukan racun-racun, toksin-toksin. Kadang-kadang pengentalan darah, kemudian ada lemak darah yang berlebihan, ada gula darah yang berlebihan, sehingga mati saraf-sarafnya, sehingga tidak lancar peredaran darahnya, mengganggu kerja kita, apalagi ibadah. Kalau yang udah ada saraf terjepit, tak sanggup dia rukuk lama-lama, betul? Bahkan sholatnya pakai kursi, ya bu ya. Nah, mulai kebas ya bu, tokok-tokok ya. Ya, jadi fisik ini harus kita jaga. Niatnya satu saja, supaya bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nanti maksimal di bulan Ramadan. Nah, kita berdoa ya bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allah berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur
di bulan Ramadan. Ya, setelah itu persiapan keilmuan, tambah ilmu kita tentang Ramadan sampai paham kita keutamaannya, kita gali terus. Maka nanti supaya di Ramadan kita tidak angkat-angkat baik ayam. Ya, di awal kita semangat, di ujung ciut bikin kue. Jangan ya Bu ya, pesan aja kue atau mau buat sebelum Ramadan. Apa kue yang tahan 1 bulan? Ada insya Allah. Ya. Kemudian persiapan finansial. Ini kalau yang jualan, bagaimana caranya omsetnya berlipat-lipat kali sebelum Ramadan? Atau siapa yang bisa menghandle jualannya ketika Ramadan? Jadi dia bagi ya omset itu atau penghasilan itu kepada orang, tidak dirinya lagi, karena dia tahu keutamaan Ramadan. Tak mau dia habiskan untuk berjualan. Ya, ada yang bilang begini, tapi Ramadan itu pula banyak pesanannya. Nah, Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau yakin kita tidak akan sia-sia dengan mendahulukan ketaatan di bulan Ramadan, tetap ada jalan rezekinya. Maka sesuai dengan persangkaan kita, gimana disiasati, ya. Bagaimana bisa kita siasati ya? Ramadan itu kita tidak terlalu over bekerja, tetap ada penghasilan yang masuk tanpa harus over sampai ibadahmu nggak sanggup. Sampai ada yang bilang karena pekerjaannya dia tak bisa puasa. Ini sangat sedih sekali, sedih sekali. Karena mencari nafkahnya tidak bisa puasa, sedih sekali. Bagaimana para sahabat berkata, kami 6 bulan Ramadan sudah berdoa, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Takut umurnya dicabut sebelum Ramadan. Merasa orang paling rugi. Mudah-mudahan kita juga dibuat seperti itu ya. Kemudian ya persiapan penambahan amalan ya. Seperti itu di bulan Rajab, semakin meningkat di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa istiqomah, kita bisa melawan nafsu kita, walaupun tidak ada syaitan, tapi nafsu tetap ada. Syaitannya berasal dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada sesi tanya jawab. Kalau yang menjawab 3 orang, saya kasih bekam gratis di jidat sama di tangan. Kebetulan saya bawa alat bekam untuk memulihkan saraf-saraf tangannya, dan di sini bagus sekali untuk saraf kepala. Apa keutamaan bulan Rajab? Ya, ada yang bisa? Boleh bersambung-sambung. Ada yang bisa? Keutamaan bulan Rajab. Kalau tak ada Bu Anin jawab. Ada Bu? Ya, dilipat ganda pahala kebaikan. Kenapa? Karena pada bulan Rajab merupakan bulan haram. Iya, bulan haram. Ya, bagus. Ya, barakallahu fiik. Bu siapa Bu? Bu Kiki. Ya, satu yang satu sudah. Yang kedua, sebutkan beberapa persiapan menyambut Ramadan. Ada Bu? Tak apa-apa Bu, sebut aja. Persiapan menyambut Ramadan. Iya, sebutkan Bu. Sebut aja, tidak apa-apa. Yang saya sebut tadi itu Pertama mungkin kita menyiapkan fisik kita. Fisik. Finansial, apa lagi? Itu kita juga perlu latihan. Iya, terus iman ya. Barakallahu fiik. Berarti tadi didengar saya itu, enggak sambil melamun Ibu ya. Saya ngecek aja Bu. Satu lagi. Ya. Apa metode penjagaan kesehatan dan pengobatan yang dianjurkan oleh malaikat? Iya, yang mana yang jawab nih?
Ya, Bu ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kami 35 tambah 15 aja kan? Tambah 15. Untuk kadang tapi iya Kak, satu uangnya jalan kaki sedikit kiri agak sakit. Sejak jalan kaki itu memang hilang agak sakit. Sini Umi ini foto nih, biar ada Umi. Tunggu Ra, Umi masuk Ra. Umi muter-muter. Iya. Kompas selalu ya, mudah-mudahan ketemu dalam kebaikan terus. Amin. Ya Allah. Ya pamit ya Bu ya. Daya keluar yuk, keluar. Iya. Pulang aja. Udah sama Nisa bawakan teh. Kasih teh. Sama Nisa, Kak Yanda. Udah nasinya. Udah. Salah. Oh ya nah. Oh, main sepeda, anak-anak. Tadi giginya tiga kan hilangnya bertiga lagi lah. Bertiga sama siapa? Sama anak-anak. Oleh-oleh teh. Oleh-oleh. Iya, sama-sama. Itu, oleh-oleh. Dan sekarang kita mau pulang. Ya, Nak? Ada yang bawa motor, ada yang enggak. Yuk nyebrang. Duluan ya. Ya. Kalau tidak ada di sana tapak kaki. Kakinya untuk jalan yang kiri agak Kebas. sakit. Asam urat mungkin tak? Tahu. Kalau suruh ke Tusuk-tusuk rasanya. Kata mak asam urat gitu, mak abang gitu juga. Kalau Ipek tak tahan dingin ngejak lantai itu tak sanggup. sama. Kami kalau Harus jam pakai hujan tuh sandal. pakai sandal. Pakai kaos kaki, pakai sendal. Pagi-pagi nganter anak ya, sampai rumah udah kedinginan gitu. Tempat tidur lah lagi kan. Oh iya. Pagi jam 6 dengan nganter anak ke Man kan. Jauh ya. Iya, Man apa di jalan apa sana? Mak setiap Bandung. hari Iya. bercinta. Kakaknya cewek itu masih sekolah. Masih kelas 3. Di mana sekolah kakak? SMU 14. Oh, sini aja. Yang cowok baru pondok di Al Kausar. Oh, mana Kak? Sail. Ang tua ujung. Yuk mampir. Ya, makasih Kak. Yuk mampir ya. Assalamualaikum.